Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita tes dulu ini sebelum dikirim ya. Atas nama Muhammad Vidya di Kabupaten Lebak, Banten. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan lampu LED Ayoto, ahlinya LED kendaraan, garansi 15 bulan ya. Tipenya M2A. Ini kemarin sempat kosong nih M2A, tapi sekarang udah banyak lagi ya. M2A ACDC dari Ayoto ya. Nih bentuknya seperti ini. Kemarin saya beli di tempat lain dikirimnya M2A tapi mereknya bukan Ayoto ya. Merek apa ya kemarin ya, lupa. Harusnya bilang aja kagak ada gitu ya. Baru saya cancel, ini udah salah. Saya juga kemarin unboxingnya telat jadi nggak bisa di retur ya. Ya sutra lah. Oke, lanjut. Ini yang paketannya dengan saklar ya, saklar on off, jadi bisa dimatiin dan dinyalain. Warnanya putih ya. Chipnya COB. Oke, jatuh. Ini kemasan dari Ayoto-nya M2A ACDC 8 watt ya, bener 8 watt untuk jauh, 8 watt untuk dekat. Dia gantian ya. Kalau lampu jauh yang nyala yang bawah, yang atas mati. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas, yang bawah mati. Ini garansi 15 bulan dengan persyaratan nanti dikirim lampunya aja, LED-nya aja beserta dengan kemasannya ya. Dan dia tidak boleh rusak fisik ya, misalkan patah gitu ya atau bengkok gitu ya, nggak bisa di setahu saya dia nggak bisa diretur kalau rusak fisik. Dan berubah warna ya, misalkan hangus atau dicat mungkin jadi hitam atau gimana, itu nggak bisa diklaim. Jadi kalau yang bisa diklaim tuh kalau lampu jauhnya mati, lampu dekatnya mati, atau kedua-duanya mati gitu ya, tanpa merubah bentuk dan merubah warna. Oke, ini kemasannya. Kemudian fitting lampu depannya pakai KEF 601. Nah, ini juga sangat jarang nih sekarang yang jual 601 yang bagus ya. Kemarin beli sekitar 20 biji ya, salah semua itu. Yang dikirim GN5. Dan kembali lagi sayanya salah ininya, apa namanya? Unboxingnya lupa kelewat, jadi udah keterima, nggak bisa dikembaliin ya. Jadi 20 nya salah itu, 20 apa 20 sekian lah pokoknya ya. Yang dikirimnya GN5 sama KEF 881 kalau 831 gitu ya. Itu jelek ya, nggak bisa dipasang di sini, di reflektor ini nggak bisa dipasang. Oke, ini kemasan dari kabel fittingnya. Kemudian ini nomor antriannya. Itu reflektornya pakai merek Win ya. Kemungkinan nanti Win itu kardusnya bukan begini lagi ya, tapi dia lebih kecil kardusnya, jadi sekitar 25% dipangkas ininya. Ini karena kegedean kayaknya ya. Dari dulu awal keluar memang kardusnya seperti ini ya, kardus standar ya, nanti diperkecil. Oke, kita bahas lampunya dulu. Ini lampu LED-nya dia menggunakan COB. Itu yang dekat huruf A itu yang atas, yang dekat huruf O itu yang bawah. Nanti kalau lampu jauh nyala yang bawah, yang atas mati. Kalau lampu dekat ya nyala yang atas, yang bawah mati. Nah, karakternya si Ayoto, dia di bagian dalamnya tuh ada putih-putihnya seperti itu ya. Jadi itu kemungkinan untuk mencegah korsleting atau mencegah panas atau gimana gitu ya. Jadi kayak ada odolnya atau semennya gitu di dalam. Untuk kumparannya ada di bagian bawah tuh, kelihatan ya. Dan untuk kapasitornya nggak kelihatan, nggak tahu ada di mana kapasitornya. Kalau SRAM kan kumparannya ada di atas, kapasitornya di bawah. Oke. Nah, seperti kalau sebelah sini yang atas yang O, yang bawah yang A. Ya. Lanjut ke bagian reflektor. Reflektornya pakai Win. Di sini selalu ada logo Win untuk merek Win ya. Ini udah saya segel. Ini segelnya bukan segel garansi tapi segel untuk QC ya. Karena dari Winnya juga nggak dikasih garansi ya. Jadi ini untuk pengecekan aja bahwa sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini itu udah rapat. Bagian belakangnya seperti ini. Ya. Warnanya hitam, bukan warna silver atau bukan warna chrome. Dan ini adalah selang ventilasi udara bawaan dari Win, ini pendek ya.
nanti dicabut aja, gunakan yang lama. Kalau yang lama masih ada ya, yang lama itu bentuknya yang melengkung kayak huruf U ya, ini nanti bisa dicabut. Lanjut ke bagian apa namanya, fitting, kabel fitting. Nah, kev ini sekarang yang 601 itu udah sangat jarang lagi kayaknya ya. Ini saya juga bingung nanti kalau stok saya udah habis gimana nih ya. Yang dikirim tuh kevnya 883 atau 831 ya. Ini karetnya lebih apa ya, lebih kaku dari ini kan karetnya lentur ya. Ini karena ini apa sih, material karetnya lebih banyak ya. Kalau yang 831 itu material plastiknya yang lebih banyak, jadi kurang apa ya, kurang lentur ya. Bisa dipakai sih, cuman ya jadi apa namanya, jadi nggak lentur aja, kaku gitu ya. Dan kalau GN5 ini nggak bisa dipasang di sini, dia GN5 masangnya di bagian dalam, nggak mau ya kalau nanti diganti pakai GN5. Kalau kevnya udah jarang, cuman kalau GN5 saya kurang serap ya, nggak ketutupan seperti ini kalau GN5. Oke, untuk kabel tis saya selalu menambahkan kabel tis ya. Ini supaya nggak terlepas aja sih, ini nanti saat pemasangan nggak ketarik-tarik, dan supaya lebih ketat gitu ya, supaya lebih apa bilangnya ya, kedap gitu. Nah, ini kebetulan pakai kabel tisnya yang bisa dilepas nih. Ini nanti tinggal dipencet bisa terlepas sendiri, ditarik lagi sih ya, artinya bisa dilepas dipasang. Cuman ini nggak bisa dipasang lagi kalau udah dilepas karena ini udah dipotong ya. Jadi rada ribet nanti kalau mau pasangnya lagi. Oke, nah ini karena ada tambahan saklar on off, jadi ada penambahan kabel. Kalau tanpa saklar dia dari sini ke sini. Nah, kalau dengan saklar ini dari sini ke ujung sini nih. Ini panjang ya, nih panjangnya kurang lebih seperti ini tuh ya. Tuh, sekitar 70 sampai 80 cm ya. Saya nggak ukur, saya buatnya buat yang panjang aja supaya bisa fleksibel. Ini masangnya di sebelah kiri, sebelah kanan, atau dekat riser masang giniannya, saklar sendiri. Saklar sendiri ini saklar on off biasa, saklar yang banyak sekali dijual di pasaran ya. Banyak sekali saklar seperti ini ya. Pastikan ketika beli saklar seperti ini, ketika diklik on, diklik off ya, dia lampunya nyala mati gitu ya. Kalau diklik on dia lampunya nyala, kalau diklik off dia lampunya mati. Karena ada beberapa saklar yang seperti ini, bila dapat yang kurang bagus, ketika diklik on seperti ini dia nggak nyala lampunya, tapi harus digoyang-goyangin dulu atau ditekan-tekan dulu ininya nih ya. Oke, lanjut ke bagian sini. Ini biasanya saklarnya hanya sampai sini kabelnya, ini dari sini sampai sini. Nah, ini karena ada penyambungan gitu ya, perakitan, jadi ditambahin kabel nih. Kabelnya pakai kabel bintik kayak gini ya. Ini disambungnya pakai solder ya, dipakein solder, kemudian dipakein pembungkus kabel yang dipanasin itu. Sini ada dua sikring cadangan dan sikring terpasang, pakainya 10 ampere 6x30 ya. Kebetulan ini sikringnya beda ya, ini satu sikring model lempengan gini, yang satu model kawat, tapi nggak apa-apa, ini cadangan ya, sama-sama 10 ampere. Terakhir saya gunakan perapih kabel untuk merapihkan kabel seperti ini, jadi nggak terlihat kabelnya nggak begitu berantakan. Di sini ada tulisan disarankan arus DC. Kenapa disarankan arus DC? Jadi walaupun lampu Ayoto-nya ini AC DC, bisa langsung dicolok di motor tanpa ubah-ubah arus, kami sarankan dijadikan DC dulu supaya nanti hasil cahayanya itu dia nggak redup, nggak kedip-kedip. Jadi kalau nggak digas nanti dia agak redup, agak kedip-kedip. Kalau digas dia baru terang. Nah, jadi dikhawatirkan saat digaspol nanti malah ngerusak lampunya ya. Makanya disarankan dijadikan DC dulu. Cara nge-DC ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya. Ini dari motor nanti bentuknya seperti ini. Kita langsung tes ya, cekrik ya. Kalau sudah DC tanpa nyalain mesin ya, stop kontak diklik on, ini bisa dinyalain, bisa dimatiin seperti ini ya. Ini belum dinyalain mesinnya kalau sudah DC, tapi kalau belum DC dia harus nyalain mesin dulu ya. Nah, untuk jauh dekatnya tetap gunakan jauh dekat yang ada di motor ya, normalnya ya. Ya, kalau nggak normal dia biasanya satu, cara nge-DC ini salah gitu ya. Ngambilnya bukan dari stop kontak tapi dari senja. Nah, itu kalau dari senja
indikasinya nanti lampu jauh dekatnya terbalik, atau ketika diklik on, ketika diklik jauh, ketika tombol jauh dia malah mati lampunya. Kalau ketika diklik off, ketika diklik tombol jauh dia mati lampunya, dan ketika diklik tombol dekat dia nyala lampunya. Dan untuk jauh dekatnya pakai yang ini ya, rada aneh jadinya kalau dari Senja ya. Makanya ngambilnya nanti dari stop kontak ya, ngikutin aja tutorial yang ada di sana yang saya lampirkan ya di kemasan ini. Kita ada pinkas ke depan untuk melihat bentuknya seperti apa. Harus diganjel. Sebentar, saya cari ganjelan dulu. Nah, matiin lampu studionya. Ini untuk lampu dekat, ini lampu jauh, ini dekat, ini jauh. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk matiin, untuk nyalainnya.